Halo, kali ini saya akan coba review terkait dengan apa namanya ini ya, modem ya, modem dari Telkomsel, dimana mengeluarkan apa ini produk namanya Orbit, gitu ya. Orbit, kebetulan yang saya beli ini adalah Orbit Star 3, gitu ya, Orbit Star 3. Di dalamnya sudah ada satu adalah perangkat modemnya sendiri seperti ini, kemudian kartu perdananya juga sudah ada, kemudian di dalam modemnya juga sudah dibekali dengan 2 buah perangkat antina, gitu ya. Nah, ini cukup membantu sekali karena dengan perangkat antina ini jangkauan wireless modemnya akan jauh lebih luas, gitu ya. Nah, di dalamnya kalau kita buka ini ya, gitu ya, di Orbit Star 3 ini dia spesifikasinya adalah sudah menggunakan jaringan LTE Cat 4, terus wifi-nya menggunakan wifi 2,4 GHz, gitu ya. Kalau untuk rumah saya kira cukup, lebih dari cukup kalau hanya untuk 2,4 GHz. Kemudian di sini dituliskan bahwa jaringan ini atau wifi ini support sampai dengan 32 user. Tetapi saya memang belum pernah menguji, paling banter ya hanya 4 atau 5 user yang terkoneksi secara concurrent saja, gitu ya. Nah, sejauh ini pemakaiannya saya kira lancar, gitu ya. Nah, di dalamnya ada beberapa. Yang pertama adalah ada ini ya, ada adaptor sudah include di dalamnya, kemudian ada perangkat wireless routernya itu sendiri. Ini saya yang sampaikan tadi sudah ada 2 antena di sini. Kemudian di sini ada beberapa indikator, ada indikator wifi, ada indikator koneksi ke internetnya, gitu ya. Terus ada SIM-nya, gitu ya, terus ada koneksi sinyalnya. Nah, ini perangkatnya menggunakan ZTE yang dibundling dengan Telkomsel Orbit, gitu ya. Nah, jangan kaget ketika yang beli Orbit Star 3 ini kartunya sudah otomatis include di sini ya. Jadi di dalam kartu ini ada kartu perdananya, gitu ya. Cuman di kartu perdananya itu sudah kosong, gitu ya. Ini sudah kosong, kartu perdananya ini sudah kosong, sudah di kartu ini, gitu ya, kartu Orbitnya ini sudah kosong, dia sudah otomatis dimasukkan ke sini, gitu ya. Jangan kaget. Jadi kalau yang beli ini memang sudah kosong karena sudah dimasukkan di sini, gitu ya. Nih. Jadi kita nggak perlu ngoprek-ngoprek ini lagi. Terus selanjutnya adalah ini ya. Nah, ini konektor yang di belakang. Di belakang ada switch on off, kemudian kabel power, ada port USB di sini. Port USB bisa digunakan untuk mengupgrade firmware-nya ini, tapi saya juga belum pernah nyoba. Terus kemudian ada port RJ45, port jaringan LAN. Nah, ini bisa digunakan ketika mungkin di rumah ada banyak komputer, bisa langsung terkoneksi ke sini, bisa digunakan layaknya switch, gitu ya. Jadi cukup membantu. Terus ada antina tadi sudah. Kemudian kecepatannya ya, kecepatan ini saya tidak bisa demokan, tapi saya bisa ceritakan, gitu ya. Saya kira kecepatannya ini jauh lebih stabil dengan paket bundling. Ketika beli ini sekitar di harga 700 sampai 900 ribu, gitu ya. Sudah dapat otomatis itu paketan selama 6 bulan, per bulannya dapat 25 giga. Jadi tiap bulan itu kita dapat 25 free, gitu ya, selama 6 bulan bundling dengan modemnya. Nah, selebihnya dari itu atau kalau misalkan kurang dari itu bisa dilakukan top up sendiri, gitu ya. Bisa milih paketannya sendiri. Kalau saya beli yang 100, gitu ya, 100 giga, kisaran harganya di 130 sampai 140-an. Itu saya gunakan untuk 2 device handphone, 1 smart TV yang digunakan untuk nonton YouTube anak-anak, kadang nonton Netflix dan sebagainya. Jadi totalnya itu sekitar 125 giga di dalam 1 bulan. Itu saya kira
cukup gitu ya, cukup dengan pemakaian yang wajar. Saya menggunakan 125 giga dan kecepatan koneksi saya kira lancar ya, lancar dibanding produk sebelumnya, produk Telkomsel yang sebelumnya yang maksimal kecepatan 2 mega, ini bisa sampai kecepatan sampai 10 mega gitu ya. Jadi lumayan ya, tergantung, tapi tetap kembali lagi kecepatan ini kembali ke daerah masing-masing dan waktu saya kira menentukan. Kalau di jam-jam sibuk saya kira koneksinya nggak begitu stabil, tetapi kalau hanya untuk streaming YouTube saya kira nggak ada masalah. Yang penting pemakaiannya nggak banyak-banyak. Kalau pemakaian wajar saya kira Telkomsel Orbit ini, Orbit Star 3 saya kira worth it untuk pengguna rumahan gitu ya, yang tidak terlalu banyak download gede gitu ya, hanya cukup untuk lihat YouTube, untuk kondisi browsing yang sederhana, yang tidak perlu download yang besar, saya kira lebih dari cukup dan saya kira worth it. Jadi di 1 bulan itu di samping kita dapat gratis 25 giga selama 6 bulan, kita bisa beli dengan 100 giga di harga 135 ribuan gitu ya. Jadi cukup mengeluarkan 135 ribu untuk internet, dan itu bisa digunakan di smart TV, di handphone dan sebagainya. Itu saya kira lebih dari cukup. Dan kalau kita bandingkan dengan koneksi dengan provider yang lain yang pakai fiber optik, saya kira jauh lebih mahal, lebih murah daripada ini ya. Tempat saya kebetulan tidak ada tuh fiber optik, adanya ini. Jadi ini saya kira sangat worth it sekali bagi tempat yang ada di pinggiran tetapi sudah ada jaringan Telkomsel gitu ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan daripada yang lain, karena memang sebelumnya saya pakai yang provider sama-sama Telkomsel tapi produknya produk yang berbeda, yang maksimal 2 mega itu. Jadi dia mentok hanya 2 mega saja. Jadi ketika streaming 2 akan satunya buffering gitu ya. Tetapi kalau ini enggak, ini bisa sampai 10 mega, 12 mega. Saya kira sangat membantu sekali gitu ya di posisi-posisi saya yang posisinya ada di desa seperti ini. Baik, saya kira itu review dari saya. Selamat mencoba bagi yang ingin membeli yang posisinya ada di desa terus ada jaringan Telkomsel. Saya kira ini cukup recommended untuk bisa digunakan untuk solusi internet gitu ya, karena saya sudah mengalaminya 1 bulan, hampir 2 bulan ini dengan kondisi di rumah itu ada 2 handphone, 1 smart TV, kadang-kadang 2 laptop, jadi ada 5 yang terkoneksi gitu ya. Nah ini kalau koneksinya sama-sama browsing standar gitu ya, hanya play YouTube, tidak download, saya kira aman, tidak ada buffering di situ. Tetapi lagi-lagi kembali ke waktu dan lokasi di masing-masing daerah Anda gitu ya. Bisa jadi di tempat saya cepat, di lokasi yang lain juga nggak cepat gitu ya, tapi itu balik lagi. Tapi secara overall, secara general gitu ya, saya kira ini worth it gitu ya, karena memang kecepatannya bisa mengakomodir kebutuhan saya selama ini yang hanya untuk sekedar browsing, lihat YouTube di smart TV dan browsing di laptop untuk kebutuhan kerja Anda yang tidak begitu tinggi gitu ya. Baik, itu saya kira semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.